Halo, sobat dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Soal bahagia, setiap orang tentu berhak mendapatkannya. Bahagia bisa didapatkan dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu bermewah-mewah. Salah satunya adalah mengenang indahnya masa kecil. Bagi kalian yang generasi 90-an, tentu kenal dengan sosok superhero ini, dan tidak mustahil banyak yang menjadikannya sebagai idola waktu masa kecil. Inilah dia. Kamen Rider Black, atau sapaan akrabnya di Indonesia adalah Ksatria Baja Hitam. Serial TV yang berjumlah 51 episode ini ditayangkan pertama kali pada tahun 1987 di Jepang, namun baru dirilis di Indonesia pada tahun 1993. Ksatria Baja Hitam adalah seri Kamen Rider yang paling populer di Indonesia, terutama bagi Anda yang generasi 90-an. Walaupun selanjutnya muncul banyak Kamen Rider baru sampai sekarang, tidak dipungkiri Kamen Rider Black adalah yang paling ikonik dan paling dicintai. Berikut ulasan singkat cerita serial Ksatria Baja Hitam. Kisah dimulai saat Gorgom yang terdiri dari 3 alien menculik 2 pemuda mahasiswa. 2 pemuda yang rupanya masih saudara tiri itu bernama Kotaro Minami dan Nobuhiko Akizuki. Kotaro dan Nobuhiko dioperasi untuk diubah menjadi kandidat Creation King yang baru. Gorgom melakukan ini atas perintah sang Creation King. Sebab sebentar lagi, masa kekuasaan Creation King yang lama akan segera berakhir. Creation King adalah pemimpin Gorgom yang berkuasa. Kotaro dan Nobuhiko akan dinobatkan menjadi calon Raja Abad alias Century King yang akan menggantikan Creation King. Namun mereka berdua direncanakan harus bertarung untuk menentukan siapa yang layak menyandang Raja Abad kemudian. Alasan Gorgom memilih Kotaro dan Nobuhiko adalah karena mereka berdua sama-sama lahir saat terjadinya gerhana matahari. Mereka berdua akan menjalani operasi penanaman batu kristal raja ke dalam tubuhnya. Operasi dilakukan oleh seorang ilmuwan yang direkrut oleh Gorgom. Ilmuwan itu bernama Profesor Soichiro Akizuki yang tidak lain adalah ayah Nobuhiko dan ayah angkat Kotaro Minami. Kotaro diangkat sebagai anak Profesor Soichiro saat orang tua Kotaro terbunuh karena menolak kerjasama dengan Gorgom. Kotaro akan diubah menjadi Black Sun, sedangkan Nobuhiko sebagai Shadow Moon. Namun sang profesor tidak setuju dan menentang Gorgom saat kedua putranya akan dicuci otak setelah operasi penanaman batu kristal raja. Akibatnya, Profesor Akizuki pun dibunuh pasukan monster Gorgom karena menghalangi rencananya. Sesaat sebelum operasi cuci otak, Kotaro berhasil melarikan diri dengan menggunakan sesosok makhluk belalang berwujud sepeda motor ciptaan Gorgom, yang kelak akan dinamai Kotaro dengan sebutan Belalang Tempur. Belalang Tempur memang diciptakan untuk calon Raja Abad sehingga terkoneksi dengan Black Sun dan Shadow Moon. Sedangkan Nobuhiko tetap terperangkap di markas bawah tanah Gorgom, menjalani pencucian otak, kemudian dihibernasi sampai prosesnya selesai. Kotaro yang memiliki batu kristal Raja Matahari di dalam tubuhnya menyadari kini dia bukan manusia biasa lagi. Dia mempunyai kekuatan super dan mampu berubah wujud menjadi makhluk belalang berwujud robot. Dengan kekuatan supernya sekarang, Kotaro bertekad menyelamatkan Nobuhiko dan membalaskan dendam ayah angkatnya. Di atas itu semua, Kotaro yang menamai dirinya Ksatria Baja Hitam ingin menyelamatkan bumi dari teror Gorgom. Gorgom pun tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan berbagai macam monster untuk menangkap Kotaro kembali. Namun Ksatria Baja Hitam selalu mampu mengalahkan setiap monster yang dikerahkan oleh Gorgom. Ksatria Baja Hitam mempunyai jurus pamungkas yang mematikan buat musuh-musuhnya, yaitu pukulan maut dan tendangan maut. Gorgom pun dibuat frustasi dan akhirnya membangkitkan Bilgenia untuk menghadapi Kotaro Minami. Bilgenia adalah prajurit legendaris Gorgom yang lahir 30.000 tahun silam pada saat gerhana matahari, sama dengan Kotaro dan Nobuhiko. Tapi Creation King tidak mendukung Bilgenia menjadi penggantinya sehingga membuat Bilgenia memberontak dan akhirnya disegel ke dalam peti mati. Namun rupanya bangkitnya Bilgenia tidak banyak membantu Gorgom. Dia tidak begitu mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Gorgom. Satu-satu hal yang membuat Bilgenia kerjasama dengan Gorgom karena Bilgenia berhasrat merebut batu Raja Kotaro untuk dia gunakan sendiri. Keinginan Bilgenia tidak disetujui Gorgom karena menentang pemimpinnya, Creation King. Creation King menginginkan salah satu antara Black Sun atau Shadow Moon yang menggantikannya.
Hal itu membuat Bilgenia marah. Saat ketiga Gorgom memproses kebangkitan kembali Shadow Moon, Bilgenia menyerang Gorgom dan mencuri pedang saber setan sebelum kabur dan membuat kekacauan di masyarakat. Tentu saja Ksatria Baja Hitam tidak membiarkan itu terjadi. Kemudian terjadilah pertarungan antara Bilgenia dan Ksatria Baja Hitam. Saat sedang bertarung, tiba-tiba pedang saber setan Bilgenia tertarik dan kembali ke markas Gorgom. Ternyata Shadow Moon telah bangun dan mengklaim pedang tersebut, karena pedang saber setan memang diciptakan sebagai senjata Shadow Moon. Kehilangan pedang saber, membuat Bilgenia tidak mampu mengalahkan Ksatria Baja Hitam, akhirnya dia kembali ke markas Gorgom dan bertarung dengan Shadow Moon. Namun Bilgenia hanya menyerahkan nyawa saja, sebab ia dengan mudah dikalahkan dan dibunuh oleh Shadow Moon. Melihat kekuatan Shadow Moon, ketiga Gorgom menjadi ketakutan. Shadow Moon alias Nobuhiko kini mempunyai ambisi menjadi penerus Creation King dan tidak ingat tentang Kotaro Minami lagi. Sebab dia sudah ditanamkan misi untuk mengalahkan dan membunuh Ksatria Baja Hitam. Shadow Moon pun memerintahkan ketiga Gorgom untuk turun tangan menangkap Kotaro. Namun ketiga Gorgom tidak mampu mengalahkan Ksatria Baja Hitam dan mesti tewas di tangan makhluk yang notabene adalah ciptaan mereka sendiri. Sampai akhirnya, Shadow Moon sendiri yang akan berhadapan dengan Ksatria Baja Hitam. Dan kedua kakak beradik pun saling berhadapan. Kotaro tidak menginginkan pertarungan dengan Nobuhiko dan ingin menjaga perdamaian bumi. Tetapi Nobuhiko bukan yang dulu lagi. Dia mempunyai misi menyingkirkan Kotaro dan berambisi jadi Raja Abad. Shadow Moon pun memulai pertarungan dan menyerang Ksatria Baja Hitam. Kotaro bertarung dengan setengah hati dan dikalahkan Shadow Moon. Kotaro pun terluka parah dan terhanyut ke lautan. Beruntung, seekor monster laut menemukan badan Kotaro dan membawanya untuk dipulihkan. Singkat cerita, Kotaro pulih total dan kembali lagi di saat kota sedang kacau akibat ulah Shadow Moon. Ksatria Baja Hitam kembali bertarung sengit dengan Shadow Moon. Tiba-tiba, Shadow Moon memanggil belalang tempur. Rupanya Shadow Moon juga mempunyai koneksi telepati dengan motor belalang itu. Namun, si belalang tempur pada akhirnya membela Ksatria Baja Hitam. Alhasil, Shadow Moon pun langsung menghancurkan belalang tempur. Kotaro yang melihat itu pun marah besar. Dengan Rider Kick andalannya, ia membuat Shadow Moon tak mampu melanjutkan pertarungan. Menyadari tuannya terluka, konco-konco Gorgom membawa Shadow Moon kembali ke markas. Kotaro segera mengejar dan mendatangi markas mereka. Kotaro dengan mudah mengalahkan Shadow Moon dan konco-konconya. Shadow Moon yang sedang terluka bukan lagi tandingan Kotaro. Namun Shadow Moon belum menyerah dan menyerang Kotaro dengan Rider Kick. Kotaro pun menyudahi pertarungan itu dengan menyabit batu Raja Shadow Moon yang terletak di sabuk pinggang menggunakan pedang saber. Shadow Moon akhirnya tersungkur dan tak mampu bangun. Tiba-tiba, datanglah Creation King. Makhluk berwujud monster jantung itu mengatakan akan memberi gelar Raja Abad kepada Kotaro dan mewarisi kekuatannya. Tapi syaratnya Kotaro mesti mencabut batu kristal milik Shadow Moon. Kotaro tidak menginginkan itu dan menentang Creation King. Creation King pun murka. Setelah pertarungan singkat, Kotaro menusuk Creation King dengan pedang saber. Akhirnya Creation King pun hancur. Kotaro segera membawa Shadow Moon keluar dari tempat itu sebelum terjadi gempa dan mengubur seluruh markas Gorgom. Namun Shadow Moon akhirnya juga tewas. Walaupun diceritakan meninggal di seri Ksatria Baja Hitam, rupanya Shadow Moon bangkit kembali dan menjadi tokoh jahat di beberapa seri Kamen Rider lain. Begitulah akhir cerita Ksatria Baja Hitam yang diperankan oleh Tetsuo Kurata ini. Walau pasukan Gorgom sudah lenyap, namun kisah akan berlanjut setelah kedatangan musuh baru yang lebih kuat, yaitu General Jack. Namun, pada saat itu Kotaro Minami juga bertambah kuat karena sudah bertransformasi menjadi Ksatria Baja Hitam RX. Oke, sampai di sini aja. Semoga video ini bisa menghibur saudara-saudara kaum masa lalu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Akhir kata, terima kasih.